Halo bosku, jumpa lagi dengan saya di Khalid Channel 90. Udah lama gak upload video, dan sekarang kita akan bahas mengenai proses pengambilan atau penghancuran batu tebing hingga kegunaannya. Kita kupas secara tuntas. Jadi simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya bosku, karena itu gratis. Proses penghancuran batu tebing menggunakan breaker karena kita memang batunya terlalu keras dan sangatlah padu. Intinya tidak bisa diambil dengan paket tanpa di breaker terlebih dahulu. Dan ini adalah hasil dari pekerjaan breaker tersebut. Oke, sedikit informasi buat teman-teman yang belum pernah angkat batu-batu besar. Perhatikan posisinya, dan memang harus seperti itu. Ingat, jangan buka arem terlalu jauh saat mengangkat batu-batu yang besar, karena dikhawatirkan akan alatnya jungkir balik nantinya. Jadi itu ya, jadi perhatikan baik-baik. Oke, dan pada saat mengambil batu yang masih lengket atau belum mau untuk digerak-gerakkan, itu jangan ditarik dengan memain-mainkan bucket, tapi harus menggunakan arem untuk nariknya. Kalau kita paksakan dengan memainkan bucket sedangkan batunya masih lengket atau belum mau untuk digerakkan, udah pasti kukunya patah dan bucketnya pun bisa pecah seperti itu. Tapi di tayangan ini batunya udah gerak ya, jadi aman jika ditarik dengan memainkan bucket seperti itu. Dan ini adalah salah satu proses estafet batu yang sudah di breaker terlebih dahulu. Biasanya para operator itu dituntut lihai dalam mencari atau menggali batu sebanyak-banyak mungkin jika tanpa menggunakan breaker. Tapi kebetulan di sini kita menggunakan breaker ya bosku. Biasanya operator itu ditargetkan harus menggali atau mencari batu sesuai target seperti itu. Jika kurang dari target, itu nanti pihak penyewa atau yang rental alat itu akan komplain karena merasa dirugikan oleh kita seperti itu ya. Jadi memang bekerja di batu gunung, mencari batu itu susah-susah gampang, ada susahnya ada gampangnya juga ya. Ya, dan ini adalah proses muat atau loading ke dalam dump truck. Jadi kalau di daerah kami itu ada dua jenis cara muat batu atau loading batu. Yang pertama adalah muat gendong ya, maksudnya operator tidak harus menyusun batu ke dump truck. Dengan kata lain, muat atau loading asal-asalan saja, yang penting dump trucknya terisi penuh seperti itu. Yang kedua adalah muat ton atau naik timbangan. Seperti pada tayangan ini adalah proses muat ton atau muat ke dalam naik timbangan seperti itu, dimana operator harus bisa muat atau loading itu minimal 30 ton. Maka proses loadingnya pun harus rapi dan teliti agar hasilnya jadi maksimal. Oke, dan ini adalah proses pemasangan batu di sungai, dimana di pekerjaan yang satu ini memang dibutuhkan skill yang luar biasa.
tidak sembarang operator, karena tidak semua operator itu bisa menyusun batu dengan rapi dan cepat ya. Perlu belajar ekstra saat menjadi helper, agar saat jadi operator nanti sudah terbiasa dengan pekerjaan yang seperti ini. Oke. Dan yang ini adalah proses pengecekan batu. Jadi maksudnya harus dicek betul-betul apakah batunya itu sudah cukup untuk kaki-kaki tanggul. Jika tidak cukup, itu dikhawatirkan nanti akan terjadi longsor tanggulnya atau tanggulnya bisa patah. Biasanya itu dicek saat ada dinas terkait yang berkunjung ke lokasi seperti itu. Oke bosku, dan inilah sebagian hasil yang sudah selesai kita susun ya, dan ini dinamakan dengan tahap finishing ya. Seperti inilah penampakannya lebih kurang. Jadi bosku, cukup sekian dulu, lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.